Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia dari BKI 4C UIN SMH Banten. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen secara umum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen BK. Sebelumnya, apa sih itu manajemen? Kata manajemen ini berasal dari bahasa Latin yaitu manus, yang berarti tangan, dan ejer yang berarti melakukan. Kata-kata ini kemudian digabung menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu dalam bentuk kerja to manage, dengan kata benda manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan suatu manajemen. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Pengertian manajemen umum adalah ilmu dan seni dalam pembinaan dan pengkoordinasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan-tindakan guna mencapai suatu tujuan. Tujuan manajemen bimbingan dan konseling yang dikutip dari Syahril dan Rizka Ahmad yang pertama, untuk menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang kedua, untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, untuk mengarahkan diri sendiri, dan yang terakhir, untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Aspek manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama, perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kekurangan dari manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama, kualitas kurang dapat dipertanggungjawabkan dan jangkauan pelayanan bimbingan dan konseling itu sempit. Yang kedua, kontinuitas program bimbingan dan konseling kurang dapat terjamin sebab pelayanan akan dihentikan bila persoalan dianggap selesai. Yang ketiga, evaluasi keberhasilan program bimbingan dan konseling sukar dilakukan. Dan yang keempat, terjadi penentuan prioritas program dalam pembuatan program, mana yang didahulukan dan mana yang ditunda. Kekurangan yang lainnya adalah ketidakmerataan dari pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor. Hal ini terjadi karena kegiatan bimbingan dan konseling sering dilakukan secara kelompok dan individual. Setiap ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Kelebihan dari manajemen BK adalah konselor dapat lebih mengoptimalkan potensi klien karena lebih berorientasi pada si klien. Klien lebih terbuka karena kegiatan yang tidak selalu di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah konselor dan klien lebih dituntut untuk berperan dan bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan dan konseling. Penemu dan sejarah dari manajemen BK. Henry Fayol adalah seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Prancis. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Daniel Rand membagi evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase. Yang pertama, pemikiran awal. Yang kedua, era manajemen sains. Yang ketiga, era manusia sosial. Dan yang terakhir adalah era modern. Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama ini terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The World of Nations. Peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ini menandai dimulainya penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.